Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami yang berjudul Kaidah Asas Pertama yang berhubungan dengan al-umuru bi maqasidiha. Setiap perkara tergantung pada tujuannya. Pemaparan materi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Qawaid Fiqhiyah dosen pengampu Bapak Zulkifli SEI MSy. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Zulfa Azahro, selanjutnya Lesmana, dan yang terakhir Farah Firda Adiningsih. Baik, langsung saja kita masuk di pembahasan. Pengertian kaidah al-umuru bi maqasidiha. Menurut Al-Qaradawi, pengertian maqasid mencakup dua pengertian, yaitu tujuan atau al-ahdaf atau al-ghayah dan niat atau niyah. Pengertian tujuan lebih bersifat umum karena mencakup beberapa aspek, sementara niat lebih bersifat individu karena terkait dengan setiap individu mukallaf atau individu Rasulullah. Sementara kata al-umuru merupakan bentuk jamak dari al-amr, yang berarti segala perkara, baik perkataan, perbuatan, dan tingkah laku mukallaf. Dalam konteks fikih, muamalah dapat dipahami sebagai segala bentuk transaksi atau akad. Para pencetus kaidah ini menggeser kata al-amal sebagaimana dalam sumber dalil kaidah ini berupa hadis Nabi yang sangat populer, innama al-amalu bil al-niyat, agar lebih bersifat umum dan mencakup perkataan dan perbuatan sekaligus. Dengan demikian, kaidah al-umuru bi maqasidiha adalah hukum-hukum syariat Islam dalam semua urusan manusia dan muamalah, didasarkan kepada maksud dan niat ketika melakukannya. Oleh karena itu, ada kalanya seseorang melakukan suatu amal perbuatan untuk maksud tertentu sehingga berdampak pada hukum tertentu pula. Namun, ada kalanya seseorang melakukan suatu hal perbuatan yang sama tetapi maksud atau tujuan yang lain, sehingga berdampak hukum yang lain pula kepada amal perbuatan tersebut. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan, maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum yang menjadi konsekuensi atas setiap perkara haruslah selalu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari perkara tersebut. Bila yang menjadi tujuan atau maksud dari suatu perkara adalah hal yang haram, meskipun tampaknya baik, maka hukum perkara tersebut haram. Sebaliknya, apabila yang menjadi tujuan atau maksud dari suatu perkara adalah baik, meskipun kelihatan biasa-biasa saja, maka hukum perkara tersebut adalah halal. Selanjutnya, landasan kaidah al-umuru bi maqasidiha. Sebagaimana diketahui bahwa setiap kaidah-kaidah fikih memiliki landasan dalil yang otoritatif. Adapun dalil-dalil kaidah asasi ini, pertama berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, diantaranya yang pertama Al-Quran Surah An-Nisa ayat 100 yang berbunyi, barang siapa yang hijrah di jalan Allah, ia akan mendapatkan tempat di muka bumi ini untuk berlindung. Barang siapa pergi meninggalkan rumahnya untuk hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian ia mati, maka dia akan diberi ganjaran oleh Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Kekal rahmat-Nya. Yang kedua, Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka atau panggilan. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Maka jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka cukuplah panggilan itu, saudara-saudaramu seagama dan anak-anak maulamu, dan tidak ada dosa atas kamu terhadap apa yang kamu telah mengerjakannya dengan salah, tetapi yang ada dosanya apa yang hatimu sengaja atau mengerjakannya
dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dan yang keempat, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 205 yang berbunyi, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Selanjutnya yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Umar bin Khattab yang berbunyi, sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung dengan niat-niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia raih atau karena wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang lain, innama ba'atsanna su'alaniyah, yang artinya sesungguhnya manusia itu dibangkitkan menurut niatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Hurairah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Analisis kaidah al-umru bi maksida. Al-umru bi maksida bermakna segala sesuatu didasarkan pada niatnya. Kaidah ini didasarkan pada hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung niatnya. Kaidah ini menganjurkan bahwa kita menilai keabsahan dan akibat hukum suatu perbuatan. Niat untuk melakukan perbuatan tersebut harus diperhitungkan. Seperti misalnya, seseorang menemukan barang orang lain tercecer di jalan dan mengambilnya, yang kemudian barang tersebut hilang ataupun rusak di tangannya, maka kewajiban menggantinya. Barang tersebut tergantung pada niatnya mengambilnya. Jika niatnya untuk dikembalikan kepada yang punya dan supaya orang lain tahu, maka ia dianggap amanah dan tidak diharuskan untuk membayar ganti rugi. Namun jika niatnya adalah untuk memiliki barang tersebut, maka dia diharuskan membayar ganti kepada pemilik. Contoh ini menunjukkan bahwa karena niat, status orang yang menemukan barang di pinggir jalan tadi berubah dari orang yang dipercaya amanah menjadi pencuri. Konsekuensi niat. Redaksi kaidah yang artinya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Ini memberikan pengertian bahwa ada pengaruh atau konsekuensi yang selalu berkolerasi dengan niat atau tujuan. Terdapat dua macam pengaruh atau konsekuensi yang selalu berkolerasi dengan niat atau maksud dalam pembahasan ini. Pertama, pengaruh atau konsekuensi yang bersifat ukhrawi, dalam kurung akhirat, yaitu pahala yang akan diberikan Allah kepada orang yang melakukan niatnya, atau siksaan yang diberikan Allah kepada orang yang meninggalkan dengan niat atau maksud. Begitu juga berkaitan dengan diterima atau ditolaknya sebuah amal perbuatan di sisi Allah. Pengaruh atau hasil ilmiah yang dimaksud dari ungkapan sebagian ulama, yataswa bi ali biniyah, dalam kurung tidak ada pahala apapun kecuali dengan niat. Kedua, pengaruh atau konsekuensi yang bersifat tanggung jawab atau hak yang dibebankan kepada seseorang, yaitu pengaruh berupa hukum-hukum syariat, dalam kurung wajib, haram, mubah, sah, halal, farid, dan lain-lainnya. Pengaruh atau konsekuensi inilah yang tampaknya dimaksud oleh kaidah pokok yang pertama ini, terutama dalam permasalahan-permasalahan hukum ekonomi Islam, seperti permasalahan transaksi, dan akad-akad. Penerapan kaidah dalam praktek ibadah dan muamalah. Dalam praktek ibadah,
Abdul Hamid Hakim dalam kitab Al-Bayan menyebutkan bahwa kaidah ini berkaitan ke dalam beberapa hukum, yakni ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayat. Penerapan kaidah ini dalam hal ibadah diantaranya pada masalah wudhu dan mandi fardu atau sunnah. Begitu juga dalam hal macam-macam sholat, fardu ain, kifayah, rawatib, sunnah, kasar, jamak, menjadi imam, makmum, puasa fardu, sunnah, iktikaf, haji, dan umroh. Muhammad Mustafa Al-Julaihi mengaplikasikan kaidah al-umur bimaqasidiha ke dalam beberapa contoh. Di antaranya, yang pertama, tanggungan dan kepemilikan harta. Kaidah ini berlaku pada beberapa permasalahan seperti jual beli, perdagangan, akad damai, dan hibah. Apabila seseorang yang hendak mentasyarufkan hartanya, maka proses pentasyarufan tersebut sesuai dengan niat seseorang tersebut. Apabila orang tersebut berniat mentasyarufkan hartanya untuk hibah, maka hukum yang terjadi adalah hibah, bukan jual beli, wakaf, atau hukum lain yang berlainan dengan niatnya. Yang kedua, perwakilan. Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk membeli sesuatu, maka si wakil tentu akan membeli sesuatu yang diperintahkan muwakil. Namun terdapat beberapa permasalahan dalam hal ini. 1. Jika membeli sesuatu tersebut dengan niat bahwa barang tersebut diberikan kepada muwakil atau dengan biaya dari muwakil, maka sesuatu tersebut akan menjadi milik muwakil. 2. Jika si wakil berniat membeli untuk dirinya sendiri atau dengan biaya sendiri, maka sesuatu yang dibeli tersebut menjadi milik si wakil. Namun jika kedua orang tersebut, wakil dan muwakil, berdusta dalam niat, maka sesuatu yang dibeli tersebut akan menjadi milik orang yang memiliki ongkos atau biaya, karena adanya biaya menunjukkan bahwa orang yang memiliki biaya tersebut berniat untuk membeli sesuatu tersebut untuk dimilikinya. Yang ketiga, penjagaan, yakni dalam hal kepemilikan sesuatu yang mubah. Salah satu syarat untuk dapat memiliki sesuatu adalah dengan adanya niat. Apabila seseorang menaruh wadah di suatu tempat untuk menampung air hujan, maka kepemilikan air yang berada di wadah tersebut ada dua kemungkinan. 1. Apabila si pemilik wadah tersebut dengan sengaja menempatkan wadah tersebut untuk menampung air hujan, maka akan menjadi miliknya. 2. Jika si pemilik wadah tidak ada niat untuk menampung air hujan pada wadah yang ia tempatkan, maka ia bukan pemilik air hujan yang terkumpul tersebut. Dan jika ada orang lain yang mengambil air yang tertampung di wadah, maka dia berhak untuk memilikinya. Yang keempat, tanggungan dan amanah. Misalnya dalam hal lukotoh, apabila multakih berniat untuk menjaga barang lukotoh yang ia temukan, maka barang tersebut menjadi amanah baginya. Namun jika multakih berniat untuk memiliki bagi dirinya sendiri, maka hal tersebut termasuk ke dalam gosop. Yang kelima, siksa. Seperti kisos. Pelaksanaan kisos bergantung pada maksud dan tujuan si pelaku untuk membunuh. Yang keenam, suami berkata kepada istrinya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku." Apabila berniat menzihar istri, maka hal tersebut menjadi jihar. Namun, jika ia berniat untuk memuliakan, maka ucapannya merupakan memuliakan. Jika berniat talak, maka yang menjadi hukum ucapan tersebut menjadi talak bagi suami terhadap istri. Yang ketujuh, seseorang berkata, "Ambillah uang ini." Apabila ia berniat bertabaru atau berbuat baik, maka hal tersebut menjadi hibah. Namun, jika tidak ada niat tabaru, maka menjadi pinjaman yang harus dikembalikan. Selanjutnya dalam hal muamalah. Contoh penerapannya yang pertama, apabila seseorang membeli anggur dengan tujuan atau niat memakan atau menjual, maka hukumnya boleh.
Akan tetapi, apabila ia membeli dengan tujuan atau niat menjadikannya khamar atau menjual pada orang yang akan menjadikannya sebagai khamar, maka hukumnya haram. Yang kedua, apabila seseorang menemukan di jalan sebuah dompet yang berisi sejumlah uang, lalu mengambilnya dengan tujuan atau niat mengembalikan kepada pemiliknya, maka hal itu tidak mengganti jika dompet itu hilang tanpa sengaja. Akan tetapi, jika ia mengambilnya dengan tujuan atau niat untuk memilikinya, maka ia dihukumkan sama dengan gasib atau orang yang merampas harta orang. Jika dompet itu hilang, maka ia harus menggantinya secara mutlak. Yang ketiga, apabila seseorang menabung di bank konvensional dengan tujuan atau niat untuk mengamankan uangnya karena belum ada bank syariah di daerahnya, maka ia dibolehkan karena darurat. Akan tetapi, jika ia menyimpan uang di bank konvensional dengan tujuan atau niat memperoleh bunga dari bank itu, maka hukumnya haram. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.